Halo Kulikers, kembali lagi di Kulik-Kulik bersama aku Jessie yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Untuk mengawali episode kali ini, aku mau ngajakin kalian unboxing produk yang unik nih. Penasaran nggak apa? Langsung aja kita lihat ya. Tada! Kulikers tahu nggak ini apa? Eits, ini bukan sisa jagung rebus ya Kulikers. Jadi ini adalah lufah. Lufah ini terbuat dari sayur oyong atau labu yang dikeringkan di bawah sinar matahari dan bisa digunakan sebagai alternatif spons cuci piring atau spons mandi. Unik kan? Dan yes, Kulikers nggak salah dengar, ini beneran bisa dipakai untuk menggosok badan dan mencuci piring. Jadi kita nggak perlu pakai spons sintetis lagi. Nah, salah satu platform penjual produk-produk unik seperti ini adalah demibumi.id. Daripada aku yang banyak ngomong, mendingan kita langsung aja nih ngobrol sama salah satu founder dari Demi Bumi, Kak Jessica Halim. Jadi Kak Jessica ini sebagai founder dari demibumi.id. Boleh dong Kak dijelasin sedikit untuk Kulikers yang belum terlalu tahu tentang apa itu demibumi.id secara singkat aja. Oke, demibumi.id adalah wadah di Instagram yang fungsinya untuk sharing. Jadi kita banyak berbagi edukasi bagaimana fakta tentang sampah terutama di rumah tangga kita. Karena pada akhirnya semua sampah itu kita ambil terus masuk ke rumah gitu kan. Jadi kita fokusnya memang rumah tangga karena memang 48% dari sampah yang dihasilkan dan lari ke TPA atau Bantar Gebang kalau di Jakarta itu berasal dari rumah tangga gitu. Jadi yang kita harapkan sih kalau misalnya kita bisa mengedukasi per rumah tangga, at least kita sudah bisa mengurangi gitu. Sebenarnya menurut Kak Jessica apa sih masalah dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia ini saat ini? Paling gampang kita ngelihat yang ngambil sampah di depan rumah kita. Siapa? Terus pakai mobilnya apa? Itu paling gampang. Yang ngambil sampah di depan rumah kita either pemulung atau enggak tukang sampah yang truknya cuma satu. Pernah nggak kita ngelihat yang datang truknya 3, plastik dipisahin, kertas dipisahin, organik dipisahin? Enggak. Nah, itu problemnya. Ketika sampah tidak dipisah dari sumbernya, udah tercampur aduk, dan dikirim ke tempat yang sama semuanya, akhirnya pengolahannya juga amburadul. Agree. Sekarang aku mau berpindah ke segi bisnis dari demibumi.id nih. Dari yang aku lihat, barang-barang produk-produk yang dijual di demibumi.id yang ada di Instagram juga itu menarik banget, dan media sosial Instagram Demi Bumi itu sering memberikan konten edukasi tentang sokarya Kak, tentang cara membuat masker kain atau laundry alami. Nah, sedangkan Demi Bumi itu juga menjual produk-produk tersebut. Apakah hal itu nggak merugikan Demi Bumi dari segi bisnis? Ya karena memang tujuan kita bukan mencari profit, jadi beda sama orang jualan gitu. Tujuan kita adalah ngedukasi. Justru produk itu kita jual itu karena kita memberikan solusi untuk orang yang malas bikin, gitu kan. Kalau orang yang malas bikin, mereka pengen yang instan ya bisa beli. Untuk orang yang mikir itu mahal, ya mereka bisa bikin gitu. Jadi at least kita bisa memberikan solusi kepada semua orang. Nah, yang terakhir nih Kak, apa pesan Kak Jessica untuk mereka yang masih tidak acuh mengenai isu lingkungan? Pesan saya, waktu kita tuh sangat dikit ya. Jadi di tahun 2030 akan lebih banyak sampah plastik di laut dibandingin ikan kita. Tahun 2048 sampai 2050 kemungkinan besar akan nggak ada lagi ikan di laut. Dan kenapa penyebabnya? Ya kalian lihat sendiri, begitu banyak konsumsi plastik yang kita ambil. Ketika kita supermarket aja, that's it, itu aja sih. Ketika kamu tujuannya ke supermarket, itu semua sampah di situ. Gitu. Jadi gimana cara ngurangin itu semua? Karena pada akhirnya itu berakhir di tempat sampah kita. Gitu. Jadi tempat sampah terus berakhirnya di mana? Gitu. Kalau nggak ada pengolahan ya bisa berakhir di mana-mana. Gitu kan. Jadi ya yang saya harapin sih, semoga teman-teman banyak yang sadar dan langsung memulai hari itu juga gitu, belajar untuk konsisten, berubah untuk diri kalian sendiri, untuk masa depan anak-anak kalian. Mungkin kalian sekarang berusaha keras, kalian nggak nikmatin, tapi nanti anak-anak kalian dan generasi berikutnya akan nikmatin gitu loh.
Jadi at least kita memberikan jejak yang baik lah untuk generasi selanjutnya, karena kita sudah diberikan jejak yang baik dari orang tua kita, kenapa enggak kita memberikan jejak yang baik juga untuk generasi selanjutnya gitu. Nah, itu dia Kulikers. Terima kasih banyak ya Kak Jessica udah mau ngobrol sama Jessie dan Kulikers. Sukses terus ya untuk Demi Bumi.id. Gimana nih Kulikers setelah dengerin obrolan kita tadi? Merubah kebiasaan memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi bukan berarti impossible untuk dilakukan. Yuk Kulikers, kita sama-sama menjadi agen perubahan demi anak cucu kita nanti. Ngomongin tentang perubahan nih Kulikers, Jessie punya tips and trick. Kita bisa mulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil seperti contohnya membawa sedotan metal seperti ini saat hendak pergi ke coffee shop favorit kalian, atau tumbler seperti ini, dan membawa tote bag seperti ini saat hendak pergi ke supermarket. Kalau gitu sekarang aku mau ganti spons aku dulu deh, pakai lupa. Ingat ya Kulikers, selama kita masih berpijak di bumi ini, apa yang kita ambil dari alam harus kita kembalikan lagi ke alam. Wah, episode kali ini deep banget ya Kulikers, tapi sayang banget nih Jessie harus pamit undur diri. Tapi untungnya Kulikers nggak perlu khawatir, karena Jessie akan balik lagi minggu depan tentunya dengan topik yang nggak kalah menarik. Makanya saksikan terus Kulik-Kulik setiap hari Jumat jam 7 malam hanya di UMN TV. Bye Kulikers!